Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dari semester 2 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya mendapatkan tugas UTS Adab Mufasir, yaitu saya mengambil materi Adab Mufasir di era klasik dan modern. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tafsir. Tafsir menurut bahasa menjelaskan dan menyingkap yang tertutup. Menurut istilah, membahas ilmu qiraat, membahas bahasa Arab seperti ilmu sorof, ilmu i'rab, ilmu bayan, dan ilmu badi. Selanjutnya yaitu tafsir era klasik. Tafsir era klasik ini diturunkan sejak Al-Quran, sejak diturunkannya Al-Quran, yang dimulai sejak Nabi Muhammad SAW pada 571 sampai 632 Hijriah. Setiap kali ayat ini diturunkan, Nabi Muhammad selalu membacanya dan menjelaskannya kepada para sahabat, terutama menyangkut ayat-ayat yang mushkil, yaitu sulit dimengerti maksudnya. Tapi penafsiran ini bersifatnya global atau ijmali, yang disampaikan oral serta belum dirumuskan metodologinya secara akademis dan sistematis. Selanjutnya yaitu tafsir era modern. Nah, tafsir era modern ini sangat gampang sekali kita temukan, yaitu seperti di internet. Nah, akan tetapi banyak sekali yang menafsirkan tanpa tahu apa itu artinya. Mereka ngawur untuk menafsirkannya atau salah-salahan menafsirkannya di tafsir era modern seperti saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil diskusi di kelas. Nah, untuk hasil diskusinya yaitu siapa sih penafsir atau mufasir wanita, perempuan kontemporer, dan mufasir ulama yang masih hidup sampai sekarang ini. Untuk mufasir perempuan kontemporer yang saat ini yaitu Aisyah Abdurrahman. Nah, nama aslinya Aisyah Abdurrahman, tapi Aisyah Abdurrahman ini mempunyai lakop yaitu Bintu Syad. Nah, Bintu Syad itu Sungai Nil. Nah, karena dia banyak belajar dan menisbatkan keidentikan Al-Azhar dan Sungai Nil, maka disebutlah Bintu Syad, yaitu Sungai Nil. Nah, punya tafsir. Nah, Aisyah Abdurrahman ini mempunyai tafsir yaitu ada Hadi Ijtima'i, itu nama tafsirnya. Afwan kalau salah ya. Ada al-Ijtima'. Nah, Aisyah Abdurrahman ini istrinya Amin Al-Khulli atau Profesor Amin Al-Khulli. Nah, Profesor Amin Al-Khulli ini gurunya Aisyah Abdurrahman. Nah, Aisyah Abdurrahman ini mahasiswinya. Nah, Amin Al-Khulli ini yaitu beliau fokus kepada bahasa Arabnya. Nah, fokus kepada penelitian bahasa Arabnya dan juga Al-Qur'annya. Nah, akhirnya Aisyah Abdurrahman dan Amin Al-Khulli ini menikah. Setelah mereka menikah, dan kemudian setelah mereka menikah, dua-duanya menjadi profesor. Setelah menikah, Aisyah Abdurrahman dan Amin Al-Khulli ini banyak sekali pemikirannya yang diadopsi oleh Aisyah Abdurrahman. Nah, setelah itu Aisyah Abdurrahman mempunyai tafsir. Nah, tafsir Aisyah Abdurrahman ini tidak sampai 30 juz. Salah satunya
penafsirannya itu adalah tentang sinonimitas di dalam Al-Quran. Itu tafsir atau mufasir perempuan kontemporer. Selanjutnya ulama tafsir yang sampai saat ini masih hidup, yaitu yang pertama ada Quraisy Shihab yang tafsirannya itu sampai 30 juz. Yang kedua ada Gusmus atau Mustafa Bisri, itu juga 30 juz. Yang tafsirannya itu namanya tafsir Al-Ibriz. Nah, yang ketiga ada ada Dr. Kiai Haji Muhammad Afiduddin Dimyati atau disebutnya Gus Awis. Nah, tafsirannya Gus Awis ini tafsiran dari Al-Quran ke Al-Quran. Nah, tafsiran Gus Awis ini terbagi menjadi 4 jilid. Nah, 4 jilid itu tafsirannya dinamakan tafsirannya itu dinamakan Bidayatul Quran. Diskusi yang selanjutnya itu apa yang harus diperhatikan dalam mufasir terhadap kontroversial. Nah, tafsir itu kalau tidak kontroversial itu aneh. Tapi contohnya tafsir Sufi. Tafsir Sufi ini pemikirannya ilham atau mimpi. Nah, ahli fikih kalau bersepakat benar, ahli fikih itu kalau bersepakat itu benar. Akan tetapi kalau ahli sufi bersepakat itu aneh. Nah, jadi kontroversi menjadi mufasir itu hal yang wajar, atau kontroversi itu wajar dalam akademis. Nah, kalau tidak ada kontroversi, ilmu itu tidak akan berkembang dengan sendirinya. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inaya syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.